Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Agung Wiguna, NIM 2203111067 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Yang terhormat Ibu Lasena Sialagan, dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan teman-teman insan pembelajar yang menyaksikan video ini. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar materi indahnya berpuisi melalui pembelajaran saintifik siswa kelas 8C SMPN 1 Tamiang Layang yang disusun oleh Siti Aminah SPD. Baik, adapun beberapa hal yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah PTK. Kemudian, bagaimana teori yang digunakan, teknik dan instrumen yang digunakan, serta akan ada berapa siklus dalam penelitian ini, dan nantinya akan sama-sama kita bandingkan di setiap siklusnya. Baik, langsung kita menuju kepada identifikasi masalah, yang mana peneliti pada tahap ini mengidentifikasi masalah, sehingga nantinya peneliti akan bisa menyatakan satu masalah ataupun rumusan masalah, seperti itu. Nah, diidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan pada laporan. Hasil ulangan harian yang dilakukan di kelas 8C pada materi indahnya berpuisi ini masih di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu di bawah 66. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan keadaan seperti yang telah disebutkan adalah yang pertama, kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep pendidikan bahasa Indonesia masih rendah. Yang kedua, pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Dan yang ketiga, siswa tidak termotivasi untuk belajar pendidikan bahasa Indonesia hanya sebagai hafalan saja. Nah, hal inilah yang diidentifikasi, yang ditemukan oleh peneliti, yang nantinya peneliti akan dapat menyatakan satu permasalahan di rumusan masalah. Nah, di latar belakang juga peneliti menuliskan, dengan masalah tersebut, peneliti rasa ada model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk dapat meningkatkan hasil belajar pada materi indahnya berpuisi, yaitu salah satu model pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran saintifik yang dituliskan atau disebutkan pembelajaran saintifik ini dapat mengajak siswa untuk lebih terlibat aktif, kemudian juga memiliki peran dan tanggung jawab, serta aktivitas selama proses pembelajaran dapat berlangsung dan meningkat seperti itu. Nah, dari latar belakang masalah yang ada, sebelumnya peneliti merumuskan masalah bahwa bagaimanakah pembelajaran saintifik dapat meningkatkan hasil belajar materi indahnya berpuisi siswa kelas 8C di SMN 1 Tamiang Layang. Nah, setelah tadi kita sudah eh, mendengarkan ataupun juga membaca serta melihat eh, peneliti yang sudah mengenal dan menyatakan masalah, maka selanjutnya peneliti menuliskan kajian teori. Nah, dari masalah yang ada, bahwa peneliti ingin meningkatkan hasil belajar indahnya berpuisi, maka teori yang digunakan sebagai landasan yaitu ada tiga berdasarkan laporan. Yang pertama, ada pengertian hasil belajar menurut Bloom dalam Sujana 2012 halaman 53 yang membagi kepada tiga ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada pembelajaran saintifik, yaitu proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang yang menggunakan pendekatan ilmiah, yang mana pembelajaran saintifik ini disajikan untuk dapat mengamati, kemudian juga menanya, menalar, mengasosiasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Dan yang ketiga ada materi indahnya berpuisi, sesuai masalah yang ada, yaitu ingin meningkatkan pembelajaran, meningkatkan hasil belajar dari indahnya berpuisi. Yang pertama ada menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, kemudian juga pengertian puisi, menyimpulkan isi puisi, jenis-jenis puisi, memilih unsur pembangun puisi, dan mari berpuisi dengan indah. Nah, menurut saya, untuk kajian pustaka dengan masalah ataupun tujuan peneliti yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, teori yang digunakan sudah relevan, yaitu teori mengenai hasil belajar, kemudian juga pembelajaran saintifik, dan
teori tentang materi indahnya berpuisi. Namun dari laporan yang ada, saya rasa, eee, peneliti lebih atau masih bisa, mencantumkan teori-teori lainnya menurut para ahli, agar menjadi satu, rujukan yang lebih jelas dan baik pastinya. Nah, setelah kita, eee membahas mengenai kajian pustaka yang telah dituliskan oleh penulis, selanjutnya kita masuk kepada teknik dan instrumen. Nah, untuk teknik dan instrumen yang digunakan oleh penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk teknik ada observasi dan tes hasil belajar. Ya. Observasi dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan seorang kolaborator untuk dapat merekam perilaku, kemudian juga aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu menggunakan instrumennya, yaitu lembar observasi. Kemudian teknik selanjutnya itu tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Nah, adapun instrumen yang digunakan yaitu lembar tes atau ulangan harian, kemudian lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa, dan lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya kita masuk, kepada pembahasan seperti itu bahwa kita ketahui penelitian tindakan kelas ini, bertahap dilakukan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan, peneliti ataupun penulis, pada laporannya memaparkan kondisi awal, eee, situasi ataupun hasil belajar serta sikap dan proses siswa di dalam kelas. Nah, pada kondisi awal, terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi indahnya berpuisi. Nah, menurut pengamat, ada beberapa hal yang menyebabkan, hal tersebut terjadi. Yang pertama, siswa tidak fokus pada pengisian LKS sehingga ada bagian tertentu yang tidak terisi. Kedua, siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran seperti bermain dengan teman sekelompoknya. Dan yang ketiga, di antara satu atau dua kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pelajaran. Nah, kondisi awal untuk hasil belajar siswa pada materi indahnya berpuisi, eee, sangat rendah, yaitu tidak tuntas, di bawah KKM seperti yang telah disebutkan sebelumnya di identifikasi masalah. Sudah dapat kita baca bahwa dari 32 siswa, ada 23 siswa yang tuntas dan 9 siswa tidak tuntas dengan nilai rata-rata sebesar 65,8%. Nah, dari hal tersebut, penelitian tindakan kelas atau guru tersebut memiliki tindakan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi indahnya berpuisi dengan menggunakan pembelajaran saintifik. Nah, langsung saja kita masuk kepada siklus satu, pada perencanaan, kemudian pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh guru dengan melakukan pembelajaran saintifik. Pada observasi ditemukan bahwa partisipasi siswa kelas 8C ada upaya meningkatkan dalam kegiatan pembelajaran pada siklus satu, yaitu setelah dilakukan penerapan pembelajaran saintifik, yang mana dilihat daripada hasil belajar dan respon siswa. Namun, eee, keti namun walaupun ada upaya meningkatkan dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan penerapan pembelajaran saintifik, namun masih ada sebagian kecil masalah yang muncul. Nah, sebagian masalah yang muncul ini, akan menjadi bahan refleksi untuk dapat diperbaiki di siklus kedua. Nah, pada siklus pertama, hasil belajar siswa, ketika sudah dilakukan penerapan model pembelajaran saintifik ini, meningkat gitu ya. Sebelumnya ada 23 siswa yang tuntas, sekarang sudah ada 25 siswa yang tuntas, 7 siswa yang belum tuntas, dengan nilai rata-rata 70,9%. Nah, aktivitas siswa juga meningkat. Disebutkan bahwa siswa secara umum memberikan tanggapan yang positif selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa senang, siswa merasa, eee, bisa menerima model pembelajaran yang dilakukan atau diberikan oleh guru, kemudian juga selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa merasa senang karena bisa menyatakan pendapat, seperti itu. Nah, selanjutnya, karena tadi di siklus pertama memang ada upaya meningkatkan hasil belajar, namun masih ada sedikit
Sebagian masalah-masalah kecil. Nah, hal tersebut direfleksikan dan ditingkatkan harapannya di siklus kedua. Nah, di siklus kedua juga, sudah ada upaya untuk meningkatkan dalam kegiatan pembelajaran dengan model penerapan, pembelajaran saintifik. Langsung kepada hasil belajar pada siklus kedua juga meningkat, dari 32 siswa terdapat 29 siswa yang tuntas dengan, tidak tuntas 3 siswa. Hal ini menunjukkan juga peningkatan di siklus satu dan kondisi awal dengan rata-rata sebesar 76,6%. Nah, di siklus 2 ini, penulis memaparkan juga aktivitas guru. Aktivitas guru pada, pembelajaran saintifik, bahwa guru dinilai baik untuk bisa menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Nah, baik langsung saja, ke pembahasan. Jadi dari pembahasan berdasarkan data hasil belajar dari siklus satu dan siklus 2 ini menunjukkan adanya upaya peningkatan. Sudah bisa kita lihat sebelumnya juga, siswa yang lulus atau siswa yang tuntas itu dari, mulai kondisi awal, kemudian siklus satu dan siklus 2 itu meningkat, dan ini menunjukkan bahwa pembelajaran saintifik berhasil digunakan. Kemudian juga aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang menerapkan pembelajaran saintifik, pada materi ini berpuisi, eee, sangat baik seperti itu. Ada pengelolaan pembelajaran saintifik. Kemampuan guru dalam pengelolaan model pembelajaran saintifik ini juga, dinilai baik dalam pengelolaannya. Dan kemudian terakhir ada respon siswa terhadap pembelajaran saintifik. Menurut hasil angket respon siswa, suasana belajar, cara penyajian materi oleh guru itu menurut siswa, sudah dapat diterima, antara guru dan siswa sudah ada interaksi dan tercipta suatu kondisi yang lebih baik. Baik, itulah pemaparan materi ataupun laporan penelitian pendidikan kelas yang dilakukan oleh guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar pada materi indahnya berpuisi, bahwa dapat disimpulkan pada siklus pertama dan siklus kedua itu mengalami, yang namanya peningkatan. Nah, untuk perbandingan siklus satu dan siklus 2 tidak ada perbandingan, peneliti tetap, melakukan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi dengan instrumen, dan teknik yang sama. Yang mana memang tujuan daripada peneliti sendiri untuk meningkatkan hasil belajar pada materi indahnya berpuisi, serta meningkatkan aktivitas proses belajar siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan, eee, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru. Jika ada kurang, salah kata, atau kesalahan teknik mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.